warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama aku Maiza Angelia. Kali ini kita akan membahas tentang bencana alam dan mitigasi bencana. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan pengertian bencana alam dan mitigasi bencana, mengidentifikasi bentuk-bentuk bencana dan mitigasi bencana, memberikan contoh kegiatan mitigasi sesuai bencana, serta menganalisis pentingnya mitigasi dalam mengurangi risiko bencana. Ayo diskusi mengapa kita bisa mencegah bencana alam tetapi masih bisa mengurangi dampaknya. Sebelum mengurangi dampaknya, kita harus mengetahui apa itu bencana. Bencana alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh kekuatan alam yang tidak dapat dikendalikan manusia, yang dapat menimbulkan kerugian besar terhadap manusia, properti, lingkungan, dan infrastruktur. Bencana ini terjadi secara tiba-tiba atau bertahap dan seringkali dipengaruhi oleh faktor geografis seperti lokasi. Nah, contoh bencana alam yaitu gempa bumi. Gempa bumi diakibatkan pergerakan lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Yang kedua yaitu banjir, yang disebabkan oleh curah hujan tinggi, luapan sungai, atau naiknya permukaan laut. Yang ketiga yaitu tsunami, di mana gelombang laut besar yang dipicu oleh gempa bawah laut atau letusan gunung berapi. Yang keempat yaitu gunung meletus, yang mana disebabkan oleh erupsi magma dan material vulkanik dari dalam bumi. Yang terakhir yaitu angin topan atau siklon, sistem cuaca ekstrim dengan angin kencang dan hujan yang lebat. Nah, selanjutnya ada bencana alam dengan bencana buatan manusia. Bencana alam berbeda dengan bencana buatan manusia. Bencana buatan manusia seperti kecelakaan industri karena asalnya dari proses alam. Konsep ini penting dalam geografi karena bencana sering terkait dengan kerentanan wilayah seperti daerah pesisir yang rawan tsunami atau daratan rendah yang mudah banjir. Nah, selanjutnya pengertian mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko dan dampak bencana melalui penyuluhan, pembangunan fisik, peningkatan kapasitas masyarakat, serta perencanaan kebijakan yang tepat untuk keselamatan dan keberlanjutan lingkungan. Nah, tujuan dari mitigasi bencana adalah untuk mengurangi kerugian jiwa dan kerusakan, meningkatkan kesiapan masyarakat terhadap bencana, serta menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan yang aman dan berkelanjutan. Jenis mitigasi struktur dan non-struktur. Mitigasi struktural melibatkan pembangunan fisik seperti tanggul dan bangunan tahan gempa, sedangkan mitigasi non-struktural mencakup penyuluhan, pendidikan, kebencanaan, simulasi, evakuasi, dan penguatan peraturan. Nah, selanjutnya yaitu jenis mitigasi bencana gunung api. Contoh mitigasi gunung berapi antara lain membangun tanggul lahar, pembuatan peta kawasan rawan bencana, melakukan pemantulan aktivitas vulkanik secara berkala. Nah, selanjutnya mitigasi bencana tsunami dilakukan dengan penanaman mangrove di pesisir, sistem peringatan dini tsunami, pendidikan terkait gempa laut, serta pembangunan jalur evakuasi dan tempat pengungsian di daerah pantai. Dan ada pula mitigasi bencana gempa bumi. Mitigasi dilakukan melalui pembangunan rumah tahan gempa, pemetaan risiko, pengaturan perabotan rumah, simulasi evakuasi, serta edukasi cara bertindak saat dan setelah gempa terjadi. Serta ada pula mitigasi bencana tanah longsor. Langkah mitigasi meliputi penghindaran pembangunan di lereng rawan longsor, penanaman tanaman berakar kuat, pembangunan teras sering,
penguatan lereng, dan regulasi permukaan jika diperlukan. Nah, mitigasi bencana banjir yaitu dilakukan dengan pembangunan waduk, tanggul, reboisasi daerah hulu, pengerukan sungai, dan penataan permukiman agar tidak berada di bantaran sungai. Nah, selanjutnya itu mitigasi bencana kekeringan, termasuk pembangunan waduk dan irigasi reboisasi, konservasi air, pemantauan penggunaan air, dan sosialisasi penghemat air kepada masyarakat. Nah, sekiannya penjelasan, dapat disimpulkan bahwa mitigasi bencana penting untuk mengurangi risiko dan dampak melalui fisik dan non-fisik. Dengan memahami jenis bencana, masyarakat dapat lebih siap dan tangguh dalam menghadapinya. Waktunya berlatih. Ayo kita mulai.